Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 31 Ibu Markoli Diasti, MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil beserta staf. Yang saya hormati para wali kelas 10 dan pengurus OSIS serta MPK yang saya hormati, dan anak-anakku siswa baru SMA Negeri 31 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempurna, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah sebelum saya memberikan materi tentang tata tertib, untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Mungkin bagi siswa-siswa baru belum semuanya mengenal. Jadi untuk itu maka saya kenalkan, nama saya Bapak Bambang Muji Hartoyo. Saya mengajar bidang studi pendidikan sejarah. Selain saya mengajar sebagai guru bidang studi, saya juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil bidang kesiswaan. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan saya kepada anak-anak siswa baru, calon siswa maksud saya, calon siswa SMA Negeri 31. Anak-anakku, situasi pandemik saat ini memang pada akhirnya memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan MPLS hari ini dengan cara virtual. Tapi mudah-mudahan walaupun kegiatan MPLS ini kita laksanakan dengan cara virtual, ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk mensukseskan, untuk mengikuti kegiatan MPLS secara maksimal mungkin. Anak-anakku kelas 10, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan atau memaparkan tentang tata tertib sekolah SMA Negeri 31. Tentunya kata tata tertib ini tidak asing di telinga kalian semua, karena ketika kalian sekolah di sekolah dasar, di sekolah menengah, maupun sekolah tinggi, tentu kata tata tertib ini pasti ada dan tidak asing lagi di telinga kalian. Karena apa? Karena setiap lembaga maupun instansi tentunya ada yang namanya tata tertib. Begitu juga di instansi seperti sekolah. Ya. Kalau kita secara khusus di SMU Negeri 31 tentu ada tata tertib. Kenapa? Karena tata tertib ini adalah
kegiatan untuk mengatur, ya, menertibkan, ya, supaya dalam kegiatan proses belajar mengajar tidak menyimpang dari rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi perlu adanya yang namanya tata tertib. Baik anak-anakku, karena keterbatasan waktu, langsung saja saya akan memaparkan tentang tata tertib SMA Negeri 31. Jadi ketika nanti kalian sudah normal belajar nantinya, ya kita doakan mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu sehingga kita nanti bisa lagi melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal di sekolah. Jadi ketika nanti kegiatan belajar normal kembali, untuk kegiatan belajar mengajar tentu apa saja yang harus kamu lakukan yang berkaitan dengan tata tertib. Yang pertama, siswa hadir di sekolah paling lambat pukul 6.30. Anak-anakku, perlu kamu ingat, pukul 6.30 itu merupakan bel masuk sekolah. Jadi 6.30 itu kalian sebenarnya sudah berada di kelas, sudah melaksanakan proses belajar mengajar. Tentunya karena 6.30 sudah masuk ke kelas, jadi kalian wajib datang sebelum pukul 6.30. Yang kedua, masih berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan tadarus bagi yang muslim. Sedangkan bagi yang non-muslim itu ada kegiatan doa pagi. Itu jam 6.30 itu wajib, ya, diikuti. Kurang lebih waktunya 15 menit untuk kegiatan itu. Kemudian yang ketiga, selama kegiatan belajar mengajar langsung, siswa dilarang untuk keluar kelas atau berada di luar kelas, kecuali pada waktu jam-jam istirahat. Itu baru siswa boleh keluar kelas. Dan walaupun siswa terpaksa untuk keluar kelas, maka siswa harus mendapat izin dari guru mata pelajaran. Jadi tidak bisa siswa keluar begitu saja tanpa izin dari guru mata pelajaran yang sedang mengajar di kelas. Yang keempat, apabila guru mata pelajaran belum hadir di kelas pada saat kegiatan KBM, maka pengurus kelas wajib memberitahukan ke gurunya. Kalau perlu kalian langsung ke ruang guru untuk menjemput guru yang mengajar di kelas kamu. Jadi ini adalah kewajiban bagi pengurus kelas. Nah, yang dimaksud pengurus kelas siapa itu? Adalah ketua kelas, sekretaris kelas bisa. Ya, jadi kenapa ini dilakukan? Agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan secara efektif. Kemudian yang kelima, peserta didik wajib memiliki perlengkapan kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud perlengkapan kegiatan pembelajaran itu apa? Itu buku mata pelajaran, kemudian apalagi pulpen, buku tulis, dan lain-lainnya. Nah, untuk buku mata pelajaran, siswa dilarang menyimpan atau meninggalkan buku mata pelajaran di kelas. Selama ini karena mungkin buku mata pelajaran itu berat dibawa, akhirnya apa? Siswa meninggalkan buku mata pelajaran itu di kelas atau diletakkan di meja, di bawah meja atau di lemari. Jadi sekali lagi, buku-buku mata pelajaran itu harus dibawa pulang dan dibawa kembali ketika saat belajar mengajar.
Yang keenam, ini masih berkaitan dengan kegiatan pembelajaran mengajar tentang tata tertib. Selama KBM, siswa yang tidak ada mata pelajaran olahraga dilarang ikut berolahraga. Nah, ini banyak kejadian terjadi. Siswa yang tidak berolahraga justru dia berolahraga, main futsal di lapangan, ini sangat dilarang dan tidak boleh. Ya, mereka boleh berolahraga apabila memang mereka pada waktu saat itu adalah pas jam pelajaran olahraga. Ya, jadi siswa yang KBM dilarang untuk berolahraga. Nah, tadi tentang kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah tentang kehadiran peserta didik. Nah, ini sangat penting sekali masalah kehadiran. Ya. Yang pertama, bel masuk belajar jam 6.30. Jadi siswa harus datang paling lambat 5 menit sebelum bel berbunyi, sebelum bel masuk sekolah. 5 menit sebelum bel masuk sekolah. Jadi siswa harus datang paling lambat. Yang kedua, siswa yang terlambat masuk sekolah akan diberikan pembinaan oleh piket maupun wali kelas. Jadi nanti bagi siswa yang terlambat pertama, terlambat akan diberikan pembinaan, dicatat oleh piket. Mungkin keterlambatan kedua nanti juga akan dicatat juga. Itu ada poin-poinnya nanti. Sekali terlambat berapa, kedua berapa, selanjutnya ketiga berapa. Nanti akan mendapat pembinaan dari piket dan wali kelas. Bahkan kalau terlambatnya sering, itu nanti juga pembinaannya sampai ke BK maupun kesiswaan. Jadi tolong, masalah keterlambatan ini sangat penting sekali, ya, sangat urgent, karena ternyata setiap hari masih saja ada siswa yang terlambat. Nah, yang terlambat ini anehnya justru mereka yang tinggal tidak jauh dari sekolah. Kemudian yang berikutnya, ketika bel pulang, selambat-lambatnya siswa meninggalkan sekolah pukul 16.30. Jadi bel pulang sekolah jam 15. Nah, siswa harus meninggalkan kelas lambat-lambatnya pukul 16.30, kecuali bagi siswa yang mengikuti kegiatan ekskul. Yang keempat, kegiatan sekolah pada hari libur harus didampingi oleh guru pembimbing. Jadi apabila ada kegiatan sekolah, misalnya seperti lomba-lomba, ya pada hari libur, misalnya lomba futsal, lomba tari, lomba seni maupun lomba-lomba lain yang dilakukan pada hari libur, itu harus didampingi oleh guru pembimbing. Yang kelima, kehadiran siswa minimal 90%, ya. Jadi kehadiran siswa itu dihitung 90%. Karena apa? Kalau kurang dari 90% kehadiran siswa, ini juga sangat berpengaruh dengan proses kenaikan kelas nantinya. Karena kriteria kenaikan kelas, absensi kehadiran juga sangat berpengaruh dan mempengaruhi sekali. Jadi tolong tentang kehadiran, tolong menjadi perhatian yang khusus. Jadi tidak boleh kurang dari 90%. Yang keenam, siswa yang tidak hadir atau tidak masuk sekolah wajib memberikan informasi kepada sekolah, tentunya dengan dilampirkan oleh surat keterangan dari orang tua wali ataupun surat
dari dokter. Apabila siswa sakit, maka perlu ada surat yang menyatakan sakit dari dokter. Atau siswa izin untuk keperluan keluarga ataupun keperluan apa, maka dia harus melampirkan surat dari orang tua, murid atau wali. Yang berikutnya, yang 7, setiap siswa yang mewakili sekolah, saya ulangi, setiap siswa yang mewakili sekolah dalam kegiatan lomba, penataran, pelatihan, atau seminar-seminar lain yang untuk mewakili sekolah, maka siswa itu dianggap masuk sekolah. Jadi keterangannya bukan izin, tapi dianggap masuk sekolah. Nah, tentang kehadiran peserta didik mungkin itu saja. Kemudian yang berikutnya adalah tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah. Nah, ini juga penggunaan seragam sekolah juga sangat penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Karena selama ini juga masih banyak siswa yang melanggar tata tertib atau aturan dari pemakaian seragam sekolah. Yang pertama, tentang seragam, siswa wajib memakai seragam SMA Negeri 31 ketika berada di lingkungan sekolah. Jadi selama berada di lingkungan sekolah, selama KBM berlangsung, jadi siswa wajib menggunakan seragam sekolah. Yang kedua, siswa wajib berpakaian rapi, tidak ketat, dan dimasukkan. Jadi pakaian itu selain rapi, tidak ketat, juga pakaian itu harus dimasukkan. Tapi ada pakaian yang tidak dimasukkan, yaitu pakaian pramuka untuk putri dan pakaian seragam koko. Nah, itu pengecualian, tidak dimasukkan. Kemudian yang ketiga, ketika ada kegiatan upacara hari Senin maupun upacara-upacara nasional, maka siswa yang berjilbab juga wajib memakai dasi dan topi. Jadi dasi dan topi ini wajib dipakai seluruh siswa, ya, baik yang berjilbab maupun siswa-siswa yang lainnya. Kemudian yang keempat, siswa laki-laki memakai celana panjang di bawah mata kaki. Jadi celana panjang itu yang dipakai oleh siswa laki-laki harus di bawah mata kaki, tidak boleh gantung. Dan ukuran bawahnya itu, lebar bawahnya itu kurang lebih 18 cm minimal, maksimal 22 cm. Saya ulangi lagi, yang ukuran bawah celana laki-laki lebarnya itu maksimal, maksud saya bawahnya itu minimal 18 cm, minimal 22 cm. Jadi tidak boleh ketat dan tidak boleh kelebaran, ya. Apalagi celana dikecil-kecilin, diketat-ketatin, ya, itu sangat dilarang dan tidak boleh. Kemudian yang kelima, siswa dilarang membuat dan mengedarkan stiker, jaket, kaos tanpa seizin pihak sekolah. Jadi apabila ada siswa yang ingin mengkoordinir pembuatan jaket maupun kaos untuk kegiatan-kegiatan apapun, itu dilarang tanpa seizin dari pihak sekolah. Dan ini, masalah ini sudah beberapa kali terjadi, ya. Dan pihak sekolah tidak mengizinkan siswa untuk mengkoordinir atau pembuatan kaos maupun jaket. Nah, untuk pakaian seragam harian mungkin itu saja. Mungkin akan saya tambahkan untuk jenis pakaian yang dipakai pada kegiatan KBM dari hari Senin
sampai hari Jumat. Ya. Kalau untuk hari Senin, siswa atau peserta didik ini menggunakan seragam putih-putih, kaos oblongnya putih, bajunya, kemejanya putih, celana atau roknya putih, sepatu hitam, kaos kaki putih, dan juga bergesper hitam. Jadi untuk hari Senin putih-putih, gesper warna hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih untuk hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa, seragam siswa itu adalah putih abu-abu, lengan panjang, ya, putih abu-abu lengan panjang. Bajunya lengan panjang putih, celananya, roknya maupun celananya abu-abu, bergesper hitam, sepatu hitam. Kemudian untuk hari Rabu, yaitu menggunakan seragam pramuka. Seragam pramuka lengkap dengan kacu. Ya, saya ulangi, seragam pramuka lengkap dengan kacu. Sepatu hitam, kaos kaki hitam, seragam pramuka, dan menggunakan kacu. Kemudian untuk hari Kamis, siswa menggunakan seragam batik abu-abu. Ya, saya ulangi, siswa menggunakan seragam batik abu-abu. Sepatu hitam, kaos kaki putih, dan juga bajunya, batiknya dimasukkan menggunakan gesper warna hitam. Gesper OSIS, berlambang OSIS. Kemudian yang terakhir adalah seragam untuk hari Jumat. Seragam untuk hari Jumat menggunakan, bagi yang beragama Islam atau Muslim, itu menggunakan baju koko. Laki-laki baju koko. Kemudian bagi wanita juga wajib menggunakan jilbab. Bagi yang non-muslim tetap menggunakan baju lengan panjang, ya. Jadi untuk hari Jumat tetap menggunakan, bagi yang non-muslim menggunakan baju lengan panjang. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja dari saya tentang tata tertib. Dan untuk nanti poin-poin pelanggaran tentang tata tertib, nanti kalian akan dibagikan, ya, berupa buku nanti, buku tata tertib yang kalian harus tanda tangani nanti. Dan kalian baca dulu, bukan hanya tanda tangani, tapi kalian baca dulu tentang pelanggaran tata tertib dan poin-poinnya. Ya, tanda tangan, kemudian mungkin itu saja anak-anakku sekalian tentang tata tertib untuk kegiatan belajar mengajar di SMA 31 dari hari Jumat sampai hari Kamis, maksud saya dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena terbatasan waktu, saya kira cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.